Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini atas ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Internasional. Pertemuan yang ketiga. Dan juga kita jangan lupa sampaikan salam hormat kita, penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada satu-satunya junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Amin ya robbal alamin. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu lagi dengan mahasiswa-mahasiswa semua untuk melanjutkan materi yang minggu lalu yang belum selesai, masih mengenai negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama, dan penjelasan kemarin sudah sampai kepada unsur-unsur konstitutif pembentukan negara. Untuk merefresh lagi ya, itu ada 4. Yang pertama, sebuah negara harus mempunyai penduduk yang tetap. Kemudian wilayah tertentu. Setelah itu pemerintahan dan kedaulatan. Yang terakhir yang akan kita bahas ini pengakuan. Nah, pengakuan ini bagi sebagian pakar hukum internasional berpendapat pengakuan seharusnya dimasukkan juga sebagai unsur konstitutif dalam pembentukan negara. Tetapi mengapa tidak diikutkan menjadi unsur konstitutif negara? Sebab pengakuan ini memang tidak mutlak ya harus dimiliki sebuah negara agar dapat disebut sebagai sebuah negara. Minggu lalu saya sudah menyinggung, contohnya adalah Palestina. Amerika itu tidak pernah memberikan pengakuan terhadap negara Palestina, tetapi toh Palestina tetap ada dan perwakilan diplomatiknya tetap diakui di PBB, juga di beberapa negara termasuk Indonesia. Sebab Indonesia memberikan pengakuan terhadap Palestina, maka pengakuan ini harus ditingkatkan menjadi mengirim perwakilan diplomatik ke negara yang diberikan pengakuan. Jadi Indonesia ketika sudah memberikan pengakuan kepada Palestina, hubungan internasionalnya ditingkatkan lagi dengan cara mengirim perwakilan diplomatik ke Palestina, dan demikian juga perwakilan diplomatik Palestina dikirim ke Indonesia. Maka kita bisa lihat di Jalan Rasuna Said itu kan ada Palestine Embassy. Sementara di Amerika, karena memang tidak pernah memberikan pengakuan terhadap Palestina, ya tidak ada kedutaan besar Palestina. Dan ada kedutaan besar Israel ya, karena memang terbalik dengan Indonesia tidak pernah memberikan pengakuan kepada Israel, sementara Amerika memberikan pengakuan. Nah, jadi apakah pengakuan ini penting atau tidak, itu sangat bergantung pada kepentingan negara yang memberikan pengakuan. Gitu. Semakin besar kepentingan negara, baik yang memberikan pengakuan ataupun yang menerima pengakuan, maka pemberian pengakuan ini juga semakin penting. Nah, pemberian pengakuan terhadap sebuah negara ini tidak bisa ditarik kembali. Karena itulah sebuah negara harus sangat berhati-hati
dan mempertimbangkan betul-betul ketika memberikan pengakuan kepada sebuah negara. Sebab tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah memberikan pengakuan kepada sebuah negara, ya tidak bisa dibatalkan, begitu ya. Maka ketika Indonesia dikritisi oleh Amerika supaya segera memberikan pengakuan kepada Israel, itu merupakan sebuah contoh intervensi kedaulatan, tidak adalah sebuah apa namanya ya, sebuah larangan ya, sebuah apa namanya itu, tidak boleh sebuah negara itu mengatur-ngatur pemberian pengakuan ke negara lain. Jadi kalau ada sebuah negara mendesak Indonesia untuk segera memberikan pengakuan kepada Israel, itu merupakan intervensi, campur tangan terhadap kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal Indonesia. Kedaulatan eksternal itu kekuasaan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain atau dengan subjek hukum internasional yang lain. Indonesia negara berdaulat, maka Indonesia memiliki pertimbangan sendiri ketika Indonesia memberikan pengakuan kepada negara lain ataupun tidak mau memberikan pengakuan kepada negara lain. Konsekuensi dari pemberian pengakuan juga harus